Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari kelas 3B HES Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 232111066. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dilalah yang jelas untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih yang diajar oleh Bapak Muhammad Nasiruddin. Baik, mari kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian dilalah. Secara bahasa, dilalah berasal dari bahasa Arab yaitu dalalata yang merupakan bentuk masdar dari dalla yadullu yang berarti menunjukkan atau petunjuk pen- maaf yang berarti menunjukkan atau penunjukan atau memberi petunjuk. Secara istilah, dilalah merupakan penunjukan suatu lafaz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Pembahasan kali ini saya akan berfokus kepada dalalah lafziyah atau wadihah, yaitu dalalah yang ditunjuk secara jelas oleh lafaznya. Di mana dalalah lafziyah ini terdiri dari 4 macam, yaitu zohir, nas, mufassor, dan muhkam. Untuk tingkatan-tingkatannya, muhkam muhkam merupakan macam dalalah yang paling jelas. Di bawah muhkam ada mufassor, di bawah mufassor ada nas, di bawahnya nas ada zohir, di mana zohir ini yang paling ringan. Kita mulai dari zohir. Zohir adalah lafaz yang dapat dipahami maknanya secara langsung. Lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zahir adalah lafaz sigat atau bentuknya sendiri sudah menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lain. Namun, masih mungkin lafaz ini untuk ditakwilkan lagi. Contoh dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan kepada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama pada ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan dari kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafaz zohir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis atau mentakwil dan menasaknya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu nas. Nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinasakh, dihapuskan atau dibatalkan. Contoh masih di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat itu menunjukkan kepada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama dari ayat tersebut. Maksud utama ayat tersebut menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu merupakan bantahan terhadap ucapan seorang Yahudi yang disebut dalam ayat Al-Baqarah juga ayat 275 yang berbunyi, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u
mislur rabbah. Mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Ke pembahasan selanjutnya yaitu mufassor. Mufassor adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasakh ketika masa Rasulullah. Contoh dari Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata khaldatin, yang memiliki arti perempuan yang berzina dari laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Maka makna dari ma'ata tidak bisa diartikan kepada jumlah yang lain. Hukum mufassor adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. Selanjutnya adalah muhkam. Muhkam adalah suatu lafadz yang menunjukkan kepada makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qat'i, dan tidak mempunyai kemungkinan untuk ditakwil, ditaksis, atau dinasakh. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafadz. Contoh pada Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi, Fa'a'lamu annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Contoh lain dari ayat muhkam ini membahas tentang keharaman menikahi istri-istri Rasulullah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan pada tutur kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mengucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.